Kali ini kita akan membahas topik lama yang penting sekali untuk dikaji kembali. Informasi yang akan kami sajikan di dalam chapter ini ataupun pada chapter-chapter selanjutnya bukanlah topik yang remeh atau main-main. Segala sesuatu yang terungkap di sini bersumber dari hasil investigasi dua truth seeker Amerika keturunan Arab, Arshinar dan Noriga, serta dibantu dan didukung oleh komunitas truth seeker di sana, baik dari kalangan muslim ataupun di luarnya. Maka, informasi yang ada pada video ini tidak hanya dikhususkan untuk muslimin saja, namun lebih jauh dari itu, informasi ini juga kami sajikan untuk kaum non-muslim. Al-Masih Ad-Dajjal atau The One Eye adalah satu sosok makhluk ciptaan Allah yang ditangguhkan untuk dapat berusia amat sangat panjang sehingga ia bisa menskenariokan segala konspirasi yang terjadi di dunia saat ini. Ia adalah manusia dengan kemampuan dan intelijensi tinggi, namun bersifat sangat menentang kepada sang penciptanya. Di dalam serial video ini, kita akan menyaksikan bagaimana kejahatan dan tipu daya yang dibungkus rapi dalam tatanan konspirasi sang Al-Masih palsu, yang telah berhasil meluputkan mata hampir seluruh manusia di bumi. Informasi ini bukanlah kisah fiksi ala The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien, melainkan adalah perang nyata yang tengah kita hadapi dalam kehidupan saat ini. Maka, persiapkanlah diri Anda untuk kedatangan sang Mesiah palsu, Al-Masih Ad-Dajjal. Akan tetapi, aku akan mengatakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari. Simbol mata satu atau all-seeing eye sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, seperti yang ada pada simbol Dewa Ra dalam artefak-artefak Mesir kuno. Namun, sejak abad pertengahan, simbol mata satu digunakan oleh perkumpulan rahasia di dalam ritual peribadatan mereka, dan bahkan ritual ini masih ada hingga saat ini. Simbol mata satu hari ini bisa dengan mudah kita temui dimanapun karena persebarannya sudah sangat merata di dunia, seperti di dalam film, musik, olahraga, tempat-tempat rekreasi, makanan, minuman, dan masih banyak yang lain. Simbol mata satu ini merupakan salah satu hieroglif atau aksara Mesir kuno yang berarti Dewa Ra atau Dewa Matahari. Di dalam kepercayaan Mesir kuno, Dewa Ra merupakan kasta dewa tertinggi karena supremasi kekuasaannya meliputi alam semesta. Fir'aun atau raja pada masa itu menganggap diri mereka adalah Ra atau Ra-Horakhti, yakni keadaan di mana Dewa Ra dan Horus bersatu dalam satu jiwa. Ilustrasi Dewa Ra dapat ditemukan dalam kitab-kitab sihir dan pagan pada masa itu. Bahkan hingga saat ini, Ra masih terlihat jelas penampakannya di dalam lembaran uang US dollar, simbol keagamaan dan juga dalam perkumpulan rahasia seperti Freemasonry. Simbol-simbol ini tidak hanya terbatas dalam ilustrasi mata satu, namun juga berupa bangunan fisik yang dibangun untuk melayani agenda rahasia sang pemilik identitas tersebut, yaitu sebuah tatanan dunia baru yang kita kenal dengan nama New World Order, yang salah satunya adalah Menara Babel di Babilonia.
Menara Babel yang dalam bahasa Ibrani adalah Migdad Bevel atau dalam bahasa Arab Burj Babil merupakan bangunan raksasa yang dibangun di kota Babilonia. Menurut Alkitab, bangunan itu adalah manifestasi dari keangkuhan dan kepongahan manusia terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Menara Babel didirikan di masa kerajaan Babylon, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Nimrod. Menara itu didirikan demi satu tujuan, pemerintahan dunia baru di bawah kekuasaan Raja Nimrod. Menara Babel didirikan bukan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan niat untuk mengagungkan kesombongan manusia. Jika di masa lalu Menara Babel adalah simbol supremasi kekuatan jahat, maka di masa kini kita dapat melihatnya di dalam struktur bangunan seperti gedung parlemen di Uni Eropa, Amerika, atau bahkan gedung PBB. Gedung-gedung ini dibangun dengan azas kepentingan yang sama dengan Menara Babel, yakni melayani segala kepentingan yang berkaitan dengan agenda tatanan dunia baru, New World Order. Bangunan piramida yang tersebar di beberapa negara saat ini juga termasuk sebagai bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan Sang Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Keberadaan bangunan-bangunan ini secara tidak langsung memberitakan kepada Anda bahwa The Antichrist berada di sekitar Anda.